Selamat pagi Pak Andrew dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Alfonso Sabitya dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 03. Kali ini saya akan mempresentasikan public speaking tentang kuliah atau kerja. Pertama-tama, sebelum kita memulai tentang perbandingan dan saya sendiri memilih apakah kuliah dan kerja, mari kita membandingkan antara kuliah dan bekerja. Ketika kita memilih kuliah, memasuki selepas SMA, kita akan mendapatkan pertama adalah gelar. Ketika kita lulus kuliah nanti, kita akan mendapatkan gelar. Contoh pada guru misalnya ada sarjana pendidikan SPD di belakang nama gelarnya, atau misalnya sarjana manajemen SM atau SE, sarjana ekonomi, sarjana hukum, dan kampanye. Yang kedua adalah kita memiliki networking. Tentu di masa perkuliahan kita bakal bertemu dengan banyak orang, kita bertemu dengan banyak relasi dari latar belakang yang berbeda-beda dengan wawasan yang berbeda-beda, sehingga kita mendapatkan networking yang luas. Yang ketiga adalah integritas. Sama kita kuliahan, kita dilatih untuk berintegritas, bagaimana berrelasi dengan orang lain, membangun kelompok, jujur dalam setiap ujian, dan kawan-kawan. Yang berikutnya adalah kita membandingkan antara kerja. Kerja ini memiliki keuntungan dan kekurangan. Bila kita memiliki keuntungannya yaitu kita memiliki penghasilan sendiri ketika kita bekerja dari hasil apa yang kita kerjakan. Yang kedua adalah pengalaman ini pengalaman untuk kita berrelasi dengan orang lain, bekerja sama, membangun sebuah teamwork yang bagus di suatu pekerjaan kita. Di sisi lain, dari antara itu adalah yang kedua adalah memiliki karir yang terbatas. Karena pendidikan karir kita kan SMA, jadi karirnya yang sangat-sangat terbatas. Dan juga di sisi lain, kita juga dibatasi oleh perusahaan bahwa dari pendidikan karir kita. Dan juga lebih di masa-masa seperti sekarang, era globalisasi, perusahaan lebih memilih karyawan yang memiliki gelar S1 daripada hanya lulusan SMA ke bawah. Yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi pilihan, yaitu faktor ekonomi, sosial, keluarga, dan cita-cita. Faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan ini merupakan jadi satu ya. Karena faktor ekonomi, keluarga, lingkungan, dari tiga faktor ini menjadi satu. Karena dalam faktor ini sangat-sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Bila lingkungan suatu keluarga tersebut tidak baik untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang perkuliahan, maka ini menjadi salah satu hambatan sehingga anak dipaksa oleh keluarganya atau oleh lingkungannya karena sosialnya, ia dipaksa untuk bekerja selepas SMA. Di sisi lain, keluarga juga menjadi faktor juga, karena dalam keluarga ini terkadang kita menentukan pilihan itu ditentukan oleh keluarga atau pengaruh dari orang-orang dari keluarga besar kita. Yang keempat adalah cita-cita. Cita-cita ini banyak dari cita-cita kita, yaitu dari cita-cita ini itu ada beberapa cita-cita yang bisa mempengaruhi, bahkan cita-cita ini mewajibkan kita untuk kuliah. Contohnya adalah dokter. Kita tidak mungkin bekerja sebagai dokter hanya lulusan dengan SMA. Jadi cita-cita kita juga mempengaruhi pilihan kita. Dari penjelasan saya yang tadi, saya menentukan pilihan, yaitu pilihan saya adalah kuliah. Mengapa pilihan saya kuliah? Karena pertama, saya memiliki cita-cita, yaitu cita-cita saya ingin menjadi sebuah teknik biomedis. Orang yang teknik biomedis pasti mereka kuliah, membutuhkan kuliah untuk memperkuat ilmunya, membutuhkan sebuah arahan untuk dia memperdalam teori tentang biomedis. Yang kedua adalah pekerjaan yang saya inginkan di masa depan, yaitu pekerjaan sebagai seorang peneliti. Saya ingin menjadi seorang peneliti di masa depan nanti.
Nah, menjadi seorang peneliti tidak boleh hanya lulusan SMA, melainkan minimal mungkin S2. Karena itu saya membutuhkan kuliah sebagai memperdalam diri saya agar saya nanti bila masuk ke dalam dunia pekerjaan, saya ingin menjadi seorang peneliti, saya bisa meneliti apa yang menjadi bahan penelitian saya. Yang ketiga adalah minat dari bidang tersebut. Saya berminat di biomedis, saya memiliki minat di penelitian, maka saya membutuhkan gelar untuk sebagai pengakuan saya, menjamin tulisan-tulisan saya dan mempertanggungjawabkan apa yang saya tahukan dalam penelitian nantinya. Sekian dari saya. Terima kasih.